Ya, makasih ya, Bang. Ya, Ya, ya halo selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai penuh sejahtera buat kita semua. Malam ini hari Ahad 24 ya. Malam ke-24 Ramadan 1446 Hijriah, bersamaan dengan 23 Maret 2025 ya. Jadi kurang 3 hari lagi saya mudik ya, ke Palembang. Nah, tadi kan teman-teman udah lihat kan tayangan Sunday with James Smith Windsor-nya ya, tentang POV saya mengenai mudik. Dan itu juga sekaligus menjadi Sunday with James Smith Windsor terakhir sebelum kita break untuk ya lebaran. Karena satu, saya kurang enak aja dan kurang begitu nyaman bikin konten di rumah kakek nenek saya di Palembang. Makanya paling kalau mau bikin konten, kalau saya ada uang dikit ya, dikit atau lebih, ya mungkin saya akan lebih nyaman untuk buka kamar hotel, booking hotel aja gitu. Iya, booking hotel tapi dari pagi sampai sorenya di Palimo. Nah, dari malamnya istirahat ya kita di hotel gitu. Dan di hotel pun juga enak. Saya bisa explore banyak Palembang itu. Karena kan selama ini kan ya kita ini cuman ya ngendon aja di rumah gitu loh. Kalaupun keluar juga ya paling ke tempat saudara di mana itu daerah, aduh saya gak terlalu hafal nama daerahnya, padahal sering kunjung ke sana. Banyak yang bisa saya explore Palembang itu. Kita bisa apa namanya banyak yang bisa saya kunjungin di Palembang itu, kayak Pempek Dempo ya 310 atau enggak 103, direkomendasi sama Wa Anwar Wadi, Nye Anwar atau Yai Anwar. Anwar Wadi gitu, orang Palembang asli gitu. Nah, terus itu selain itu kita juga bisa ekspor tuh beberapa masjid-masjid bersejarah lain di Palembang. Contoh kayak Masjid Kimarogan, Masjid Sultan Agung, masjid yang di dekat dengan pelabuhan Bom Baru itu. Banyak masjid-masjid tua dan bersejarah di Palembang tuh banyak, teman-teman. Masjid-masjid yang unik
di Palembang pun ada juga. Tapi kalau ke Palembang ya, afdolnya masjid yang wajib dikunjungi itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah Masjid Agung Palembang yang sejak 2019 namanya menjadi Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo Palembang. Kalau dilengkapin namanya menjadi Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo Palembang. Cuma memang resminya adalah tidak ada kata agungnya. Tidak ada kata agungnya. Jadi tidak ada kata agungnya, tapi nama resminya adalah Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo, karena di manuskripnya tertulis bahwa itu adalah Masjid Sultan, bukan Masjid Agung. Itu tertulisnya di manuskripnya itu bukan Masjid Agung, tapi Masjid Sultan, ya, karena didirikan oleh Sultan Mahmud Badarudin pertama yang gelarnya Jayawikramo. Gitu. Itu masjid tertua dan terbesar se-Palembang dan bahkan se-Sumatera Selatan. Itu masjid paling tua dan terbesar. Tadinya tuh mau dikembangin tuh, mau diperbesar lagi tuh dengan bantuan dari Pertamina. Cuma karena dananya kurang dan dikhawatirkan bentuk asli dari Masjid Agung Palembang atau Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo itu ketutupan atau hilang bentuk aslinya, jadinya nggak jadi. Dan masjid yang kita lihat sekarang itu adalah hasil renovasi besar-besaran yang selesai di tahun 2003. Iya, selesainya di tahun 2003 dengan masjid yang dikembalikan lagi atau direstorasi ke bentuk aslinya, yang perpaduan antara Melayu, Jawa dan Tionghoa di bangunan asli. Kalau di bangunan yang baru itu perpaduan antara Jawa dan Eropa. Gitu. Kalau ditanya siapa imam besarnya? Imam besarnya saat ini adalah Al-Habib Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Hussein Al-Munawwar, mantan Menteri Agama era Kabinet Gotong Royong Presiden Megawati Soekarno Putri periode tahun 2001 sampai dengan 2004. Itu imam besar Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo Palembang atau Masjid Agung Palembang, ya, menggantikan almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi Dence rahimahullah. Nah, kalau kita ngomongin kemarin kan saya mengajukan dan mengusulkan penangguhan penahanan tuh untuk Fadilat Syekh Haji Kemas Haji Halim Ali. Nah, beliau kan sekarang masih ditahan tuh di Kejari Banyuasin, katanya gara-gara tersangkut pemalsuan tanah untuk pembangunan tol Trans Sumatera di Banyuasin. Betung sampai perbatasan Jambi tuh sepanjang 900 hektar katanya tuh. Saya secara pribadi nggak yakin. Nah, kalau kita ngomongin Kemas Haji Halim, beliau ini adalah ketua Dewan Pembina dari Yayasan Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo Palembang.
Itu ketua dewan pembinanya. Nah, Al Habib Said Aqil Al Munawar itu anggotanya dewan pembina gitu. Itu imam besar ya, anggota dewan pembina Masjid Agung Palembang itu. Jadi gitu, kalau saya itu lebih enak saya buka hotel deh, buka kamar hotel. Buka kamar hotel. Nah, kriteria hotelnya ini juga gak sembarangan. Kriteria hotelnya adalah jaraknya tidak jauh dari Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo itu, karena pastinya tiap hari selama saya di Palembang saya sholatnya di sana. 5 waktunya saya di sana terus. Gitu. Nah, yang istimewanya lagi, anaknya Kiai Haji Nawawi Denci ya, Ki Agus Ustaz Rashid Siddiq Hafizahullah, itu adalah salah satu imam rawatib di Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo Palembang. Itu anak tertuanya tuh dari almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi Denci. Tadinya beliau tuh yang mau ditawari jabatan imam besar, tapi belum, terlalu muda. Nah, banyak yang nggak mau, akhirnya ditunjuklah Al Habib Profesor Kiai Haji Said Aqil Husain Al Munawar. Gitu. Sebagai imam besar Masjid Agung Palembang yang baru. Itu. Nah, kalau di hotel tuh fleksibel, jadi banyak di Palembang yang bisa dieksplor. Termasuk mungkin ke Pulau Kemaro. Saya kan belum pernah tuh ke Pulau Kemaro. Ya kan? Belum pernah saya ke Pulau Kemaro, itu belum pernah. Ya, bisa aja tuh dieksplor. Kita ke mana? Ke Pulau Kemaro, kan lumayan ya, daripada cuman ngendon aja di rumah gitu. Iya, bosen tahu ngendon di rumah seminggu lagi. Keluar kalau cuman ada perlunya doang gitu. Jalan-jalan lah sesekali, kita kelilingin Palembang gitu. Jadi biar hafal, biar saya tahu Palembang itu gak cuman Palimo, Alang-alang Lebar, Suhat, Pusri, ke daerah Pusri aja tuh rumah orang tuanya ipar saya, adik sepupu ipar saya. Sepupu ipar saya, cousin in law saya, daerah Pusri itu saya baru pertama kali loh ke sana. Saya baru pertama kali tuh ke daerah Pusri. Sebelumnya belum pernah sama sekali. Waktu saya setahun tinggal di Palembang tahun 2002 sampai 2003 itu, ke nginjak daerah Pusri aja tuh belum pernah. Ya, paling pentok-pentok paling jauh kemana? Kalau dulu ke Pelaju. Ke Pelaju sama ke Sungai Grong, Pertamina tuh. Udah lama juga saya jujur gak ke Sungai Grong. Nostalgia.
ya. Udah lama juga saya. Nah, om saya, adik mama yang anak kelima dari 17 saudara itu lahirnya di Sungai Gerong. Lahirnya di Sungai Gerong. Kalau mama saya lahir di Lirik, Riau. Wak saya, kakak mama yang anak nomor 2, mama saya, om saya yang paling beda setahun sama mama saya, yang anak nomor 4 dari 7, itu semua lahir di Lirik. Bedanya tuh setahun. Wak saya yang kakak mama anak nomor 2 lahir tahun 65. Mama 66. Om saya yang kapten di Batik Air itu lahir tahun 67. Nah, kalau dengan om saya yang lahirnya di Sungai Gerong itu beda 2 tahun. Itu tahun 69. Dengan mama saya beda 3 tahun. Tante saya 2 orang yang bontot, yang kecil ya. Itu dua-duanya lahir di Pelaju. Tante saya yang anak nomor 6 yang udah meninggal tahun 2011 itu lahir tahun 70 di Pelaju. Meninggal 2011 umur 40. Hampir 41 karena kan lahirnya di bulan November. Jadi nama-nama dari anak-anaknya yai nenek saya Palembang ini, namanya tuh diambil dari nama-nama bulan. Contoh, yang paling tua karena lahirnya bulan Desember, namanya Ariel Desembri. Wak saya nomor 2 karena lahirnya tahun itu Desember tahun 62. Desember 62. Wak saya yang lahir di Lirik karena lahirnya di bulan Januari, namanya Yanuarti. Mama saya lahir Maret, namanya Mardiana. Ya kan? Kalau om saya Ramadiansyah. Kalau nggak salah lahirnya juga di Maret apa Januari, lupa saya. Kalau tante saya udah meninggal karena lahir bulan November, namanya Novianti. Lahirnya bulan November, Novianti. Nah, yang paling bontot om saya om saya yang beda 3 tahun sama mama saya, karena lahirnya bulan Juli, namanya Yuliansyah. Tante saya tadi sudah ya, namanya Novianti, lahirnya di bulan November. Nah, yang paling bontot tante saya itu juga lahir di Pelaju. Nah, karena lahirnya di bulan Juni tahun 72 di Pelaju ya. Tuh, bentar saya matiin senter dulu ya. Depan kiprok. Aduh, ini kotor banget. saya dapat jalur kanan tuh, jalur utama, tapi ya sudahlah. Ya. Nah, tante saya yang paling kecil, adik mama yang paling kecil, nomor 7. Karena lahirnya di bulan Juni tahun 72, namanya Juniastuti. Gitu. Jadi diambil dari nama-nama bulan. Iya.
Ya, lahir nama-nama bulan. Ya. Tapi nggak ada yang namanya yang lahir di Februari, April, Mei, ya kan? Agustus, September, Oktober, nggak ada. Akhirnya tadi ambil dari nama-nama bulan tadi. Itu. Begitu terjadi teman-teman. Ya. Nah, ini karena ada orang ini depan saya dan motor, memang itu jalan sempit banget, nggak friendly buat pejalan kaki. Jadi apa ya, ngeriwehkan gitu loh, ngeriwehkan gitu loh. Karena satu, warga Jakarta ini banyak yang males jalan kaki. Jadinya orang itu dikit-dikit naik motor, dikit-dikit bawa kendaraan, ya kan? Nih dia bentar. Maksudnya mau ke masjid aja. Oh, saya bilang-bilang, bro. Kadang anak-anak zaman sekarang tuh noraknya kebangetan asli. Ya di satu kali oke lah, 2 kali oke lah. Tapi kalau udah 3-4 kali jijik saya rasanya. Kalau ke masjid mah ke masjid aja, kagak usah lapor-lapor, kagak usah bilang-bilang. Cuman apa ya? Ya noraknya itu sekarang udah dalam level berbahaya gitu loh. Ya di Arab aja nggak ada yang kayak gitu. Ya, ana safar ilal masjid. Saya mau berpergian ke masjid. Ana nasrifil masjid. Gak ada tuh di Arab yang kayak gitu, gak ada. Ya kalau ke masjid aja. Gitu. Itu sih sedikit curhatan saya kalau mudik versi saya kalau udah tinggal sendiri. Ya gitu. Kalau mudik versi saya kalau tinggal sendiri gitu. Oh, ini bawa apa tuh? Ya, jadi apa namanya? Dapat sembako banyak banget loh. Saya tuh cuma kepengen amplop, jujur saya kepengen pulus pengen pulus, saya ini pulus. Iya, pulus buat bagi-bagi THR sama saudara-saudara. Nah itu guyan ya teman-teman ya. Ya udah, daripada makin ngolor ngidul, nanti deh kita lanjutin lagi obrolannya kapan waktu ya. Untuk sekarang sekian dan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.